Bismillah, sahabat pemirsa, penyakit jantung bawaan atau sering dikenal dengan penyakit jantung bocor merupakan suatu kelainan struktur dan fungsi jantung yang sudah ada dari sejak lahir, di mana kelainan ini dapat menyebabkan gangguan aliran darah dari dan menuju jantung, sehingga bisa mengancam jiwa. Ada banyak faktor risiko yang dapat menyebabkan kelainan ini, salah satunya adalah faktor konsumsi dari obat-obatan. Apa saja obat-obat yang dapat menyebabkan risiko keadaan ini? Mari kita simak satu persatu. Simak sampai selesai agar tidak ada informasi yang hilang ya. Thalidomid. Obat ini pertama kali dirilis pada tahun 1957 oleh perusahaan farmasi Jerman sebagai obat penenang yang dijual bebas. Kemudian digunakan secara masif untuk mengobati berbagai macam keluhan, mulai demam, flu, mual, hingga morning sickness pada wanita hamil, yang ternyata menimbulkan tragedi besar terhadap bayi-bayi yang dilahirkan yang dikenal dengan focomelia, suatu kondisi yang ditandai dengan adanya anggota tubuh yang lebih pendek dari seharusnya. Organisasi Kesehatan Sedunia mengatakan lebih dari 10.000 kasus cacat lahir dilaporkan di lebih dari 46 negara akibat minum thalidomid ini. Pada tahun 1950-an, para ilmuwan tidak mengetahui bahwa efek dari suatu obat dapat menembus dinding plasenta dan mengganggu perkembangan janin di dalam rahim, sehingga penggunaan obat pada saat hamil pada waktu itu tidak dikendalikan dengan ketat. Pada kasus thalidomid, tidak ada uji yang berkaitan dengan wanita hamil sebelum diberikan izin atas keamanan penggunaannya. Dibutuhkan waktu hingga 5 tahun untuk mendapatkan pemahaman bahwa ada hubungan antara thalidomid yang diminum oleh wanita hamil dan dampak pada bayi yang dilahirkannya. Selanjutnya, hubungan antara thalidomid dengan cacat lahir bawaan pertama kali dipublikasikan melalui sebuah surat pada jurnal The Lancet oleh seorang dokter kandungan Australia, William McBride, pada Desember 1961. Saat ini thalidomid digunakan untuk mengobati dua masalah medis utama, yaitu penyakit kusta atau lepra dan kanker darah. Penggunaannya tetap perlu perhatian terutama pada wanita. Angiotensin Converting Enzyme atau ACE inhibitor. ACE inhibitor merupakan kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi tekanan darah tinggi atau hipertensi, atau disebut juga sebagai antihipertensi. Obat golongan ini bekerja dengan cara menghambat enzim yang dibutuhkan untuk memproduksi hormon angiotensin 2, di mana hormon ini berperan dalam hal terjadinya penyempitan pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah. Sediaan ini tidak boleh digunakan selama kehamilan karena berpotensi untuk cacat janin dan juga harus dihindari pada perempuan yang diduga hamil atau berencana hamil. Statin, contohnya simvastatin. Penggunaan simvastatin pada kehamilan dan menyusui dikontraindikasikan karena efek penurunan kolesterol dari golongan statin dapat meningkatkan risiko gangguan pembentukan janin. Berikutnya adalah isotretinoin. Ini merupakan obat kelas retinoid turunan vitamin A. Sediaan ini bekerja dengan cara membantu pengelupasan sel kulit mati, mencegah pori-pori tersumbat, dan mengurangi produksi minyak wajah yang berlebihan. Cara kerja inilah yang membantunya mencegah terbentuknya komedo dan jerawat. Isotretinoin tidak boleh dikonsumsi oleh seseorang yang hamil ataupun yang akan hamil karena dapat menyebabkan risiko terhadap janin, termasuk dapat menyebabkan cacat lahir. Berikutnya, obat antiepilepsi. Sahabat pemirsa, obat antiepilepsi sangat penting untuk mengendalikan kejang dan gejala epilepsi lainnya. Dan apabila epilepsi yang tidak diobati dapat membahayakan ibu dan bayi yang belum lahir. Namun, penggunaan obat antiepilepsi selama kehamilan telah dikaitkan berhubungan dengan berbagai efek yang tidak diinginkan pada bayi, khususnya adalah asam valproat.
Valproat diketahui sangat teratogenik dan bukti mendukung bahwa tingkat malformasi kongenital sebesar 10% pada bayi yang ibunya mengkonsumsi valproat selama kehamilan dan gangguan perkembangan saraf sekitar 30-40% anak-anak. Valproat tidak digunakan pada anak perempuan dan wanita usia subur kecuali perawatan lain tidak efektif atau tidak dapat ditoleransi sebagaimana penilaian dari spesialis yang berpengalaman. Pada wanita subur dikontraindikasikan kecuali ada program pencegahan kehamilan. Demikian sahabat pemirsa bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.